Selamat malam, Namik Ai Entago, Waninggapka. Kembali lagi bersama saya, Elsye Titi Halawa, pada acara podcast Papua Selatan. Malam hari ini kita sudah bersama-sama dengan M1R Maluku Satu Rasa SSB Merauke Salam Sarane Bersaudara, dengan tema kehadiran M1R di Tanah Animha Papua Selatan. Selamat malam, para narasumber yang luar biasa. Ya, sebelum kita berdiskusi dengan agenda yang akan dibawakan malam ini, kita akan berkenalan dulu dengan pengurus dan juga dewan pembina yang ada di sini. Di sini sudah ada Bu Muhammad Salewa Kang Esos yang merupakan Ketua DPC. Untuk itu, Bu, apa kabar? Selamat malam, adik. Iya. Kabarnya gimana, Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, puji Tuhan ya, sehat. Kemudian di sini juga sudah ada wakil ketua dari M1R. Selamat malam. Boleh memperkenalkan diri langsung, Bu? Ya, nama saya Denny Aipasa. Di sini saya sebagai wakil ketua M1R SSB DPC Merauke. Ya, di sini juga kita sudah bersama-sama dengan Dewan Pembina 3. Ya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabea. Shalom. Ya, nama saya Muhammad Saleh Sangaji. Saya dipercaya oleh Basudara Maluku Satu Rasa SSB untuk memegang amanat keorganisasian menjabat sebagai Dewan Penasihat 3. Terima kasih. Silakan, Bu. Baik, selamat malam. Beta nama Stevi Titi Heru. Jabatan di M1R SSB DPC Merauke sebagai pembina. Iya, di sini juga sudah ada Dewan Pembina 2, Bu Taufik Latarisa Esos. Selamat malam, Bu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Elsi. Ya, syukur ya, Bu, keadaannya sehat. Dan juga kita di sini sudah bersama-sama dengan teman-teman pengurus dan anggota dari M1R. Apa kabar semua? Luar biasa. Ya, kita langsung saja dengan diskusi kita. Kita akan membahas terkait kehadiran M1R di Tanah Animha Papua Selatan. Untuk itu kita pasti akan mencari tahu sejarah dari M1R ini, latar belakangnya seperti apa sehingga bisa ada organisasi ini. Untuk itu saya mohon kesediaan dari Bu Denny Aipasa untuk menjelaskan terkait sejarah dari M1R ini sendiri. Ya, baik. Untuk diketahui, langsung saya jelaskan bahwa Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu khusus DPC Kabupaten Merauke ini kenapa bisa hadir. Untuk M1R SSB sendiri, dia sudah sejak 1 tahun lebih sudah ada di seluruh Indonesia. Karena kami ini mungkin di Papua Selatan agak timur dari Indonesia, kami telat timbul sampai bisa ada M1R SSB ada di Merauke. Terjadi karena komunikasi dengan basudara kita yang di Dewan Pimpinan Pusat, katakan hal ini di Jakarta. Karena di sini belum ada, daripada kami duduk kumpul hanya begitu, mari kami sambut ini. Makanya kami minta satu masukan dari M1R SSB Pusat untuk bagaimana kami di sini ada terbentuk untuk beberapa hal di sini, beberapa orang kita duduk-duduk, maka terjadinya M1R SSB DPC Kabupaten Merauke. Berpulang daripada itu, tujuan kami bagaimana kami menghadirkan salah satu tatanan cara kehidupan kami di Maluku pada umumnya. Artinya hidup orang basudara ini akan sangat penting. Nah, untuk itu puji Tuhan, Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu yang DPC Merauke ini sudah ada kurang lebih 1,5 tahun di Merauke sini. Mungkin itu. Ya, terima kasih, Bu ya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan sejarah dari berdirinya M1R. Kemudian kita juga akan mendengarkan pandangan dari Ketua DPC terkait dengan program kerja apa saja yang menjadi prioritas dan apa saja yang sudah dilakukan oleh M1R di Merauke ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea.
Ya, perlu saya informasikan, saya berdirinya M1R ini saya sebenarnya di kedudukannya di bagian Badan Pendanaan. Jadi waktu itu ketuanya ketua lama, mandat yang dikasih pertama itu kan ke Pak Stanley Marina. Jadi kurang lebih 5 bulan ya, 7 bulan. Ya. Saya ditunjuk sebagai ketua. Ya itu kan amanah. Apapun yang terjadi saya terima, karena ini untuk kebersamaan kita orang Maluku yang ada di tanah rantau. Jadi mungkin selama kita bergabung di M1R pada tahun 2020 ya, kami ada kegiatan silaturahmi di pesantren sama panti asuhan. Itu yang kami sudah berjalan. Kami belum dilantik, tapi kami sudah bekerja, begitu. Kami memang tunggu, insya Allah tahun ini, mungkin akhir bulan ini kami sudah dilantik. Jadi saya berterima kasih lagi kepada saya punya anggota-anggota selama ini, biar kita belum ibaratnya belum dikukuhkan, tapi ya terima kasih banyak, mereka sudah bekerja, begitu. Untuk ini tambahan lagi, mungkin kita mau ada acara Merauke 121 ya? 20 ya. Ya, kami mungkin mau ikut serta juga untuk pawai budaya. Mungkin kami mau hadirkan, kami punya kegiatan yang ada di Maluku itu, kita mau pentaskan di Merauke sini. Baik, itu saja yang kami sampaikan. Nanti ada lagi baru kita sambung lagi. Iya, siap Bu. Ya, di sini ada Bu Taufik ya selaku Dewan Pembina 2. Saya penasaran ini Bu, untuk Maluku Satu Rasa ini dari pengurus kemudian anggota, apakah seluruh Maluku ada terlibat di sini ataukah ada pembagian sekatan atau seperti apa nih Bu untuk bisa masuk dan terlibat di M1R? Baik, terima kasih Elsie. Mungkin di sore menjelang malam ini mungkin saya menyapa seluruh ya masyarakat Merauke dan umumnya Papua Selatan yang meliput atau menyaksikan M1R pada malam hari ini. Jadi saya sebagai pembina 2, memang keberadaan M1R ini sangat berdampak positif juga kepada saudara Maluku yang ada di tanah Papua, khususnya wilayah Animha, terkait dengan sekatan-sekatan Maluku. Kita tidak punya sekatan di sini, Elsie. Ya, luar biasa. Jadi kita hadir saudara Maluku di sini karena kita terpanggil, kita adalah anak Maluku yang ada di tanah Merauke atau Animha ini. Jadi kami dari berbagai kalangan, status ekonomi, kita ada di dalam sini. Jadi kita berkolaborasi, tidak memandang siapapun dalam kepangkatan apapun, kita sama. Kita berdiri sama tinggi, rendah juga sama, dan duduk pada saat ini juga kita sama, diistimewakan di sini. Tidak ada yang diistimewakan. Kita semua anggota M1R itu diistimewakan semua di sini dalam keanggotaan M1R. Jadi kita tidak punya batasan, siapapun yang hadir di M1R kita menyambut. Intinya kegiatan daripada M1R ini tidak terlepas dengan kepentingan saudara Maluku khusus dan umumnya Merauke yang akan kita harapkan ke depan menjadi kota damai, dan menyambut juga Papua Selatan ini. Memang M1R punya komitmen untuk memberikan yang terbaik kepada Merauke, dan juga yang menjadi image saudara Maluku itu dengan segala arogan itu kita hilangkan. Kita hadir di sini contoh kecil saja dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kemarin, Elsie. Natal kita ada pengamanan juga di setiap gereja, maupun yang tadi siang juga saudara lihat di Masjid Seringgu kita melakukan pengamanan juga, mengatur lalu lintas. Dan ini memang satu bentuk spontan dari M1R dan merupakan bagian dari program M1R, meskipun yang tadi disampaikan oleh Ketua LC tadi bahwa kita belum dikukuhkan, tapi semangat ali rasa beta rasa ini luar biasa LC. Artinya ketika SK pun belum ada atau belum dikukuhkan, tapi semangat dan dari berbagai kalangan hadir
ingin masuk dalam M1R itu luar biasa. Dari berbagai daerah di sini, dari pinggiran Kota Merauke dan sekitar, ketika mereka mendengar M1R luar biasa. Artinya mungkin selama ini mereka melihat melalui media, tapi keterlibatan saat ini mereka adalah bagian bahwa bangga bahwa kita adalah anak Maluku yang ada di wilayah Animha ini. Kita hadir bersama Basudara dengan berbagai status sosial, tapi pada prinsipnya kita punya komitmen yang sama. Iris di kuku, rasa di garing itu yang selalu ketong kedepankan untuk bagaimana keterlibatan dengan kegiatan-kegiatan sosial yang tadi disampaikan oleh ketua tadi. Dan ini pentingnya M1R ini untuk bagaimana menyatukan Basudara Maluku yang ada di sini, untuk bagaimana ketong bergandengan tangan ketika dalam hal-hal permasalahan sosial ataupun individu yang mungkin perlu M1R hadir di sana. Kita artinya sing ada masalah gitu, M1R akan hadir di sana. Ini merupakan komitmen daripada M1R, dan saya sebagai pembina 2 sangat mendukung kegiatan-kegiatan dimanapun dan kapanpun, dan mudah-mudahan ini merupakan kegiatan yang direspon baik oleh masyarakat, khususnya yang punya wilayah Papua Selatan, masyarakat Marin yang ada di Kota Merauke. Dan kita punya planning ke depan, kita bergandengan tangan juga dengan masyarakat Marin. Nanti akan kita upayakan setelah kita dikukuhkan nanti, mungkin seperti itu. Sementara seperti itu, Elsie. Terima kasih. Iya, berarti memang M1R hadir ini tidak hanya untuk Basudara Maluku, tetapi bagaimana untuk teman-teman Basudara yang dari Bumi Animha ini sendiri ya. Dari Bu Deni sendiri tadi, berarti memang sejarahnya ini sesuai juga dengan tujuan ya. Saya luar biasa, saya sudah berapa kali lihat di Masjid Seringgu, kemudian di kegiatan di Gereja Kodim juga ya, teman-teman dengan pakaian seragamnya yang kompak ini hadir. Itu artinya memang tanpa perlu dilantik pun, tanpa ada SK, jangan tunggu ya ada SK-nya dilantik baru mau bekerja, tetapi memang teman-teman sudah menunjukkan komitmennya ya. Dari Bu Deni sendiri, Bu, untuk awal mulanya pembentukan M1R di Merauke ini, apakah ada penolakan dari kita punya para tua-tua, ataukah memang respon yang sangat baik yang didapatkan oleh para pendiri ini? Ya, jadi untuk M1R bisa hadir dengan satu nilai budaya orang Maluku pada khususnya, dan budaya ini keterkaitan sama dengan orang Papua khusus yang ada di Merauke sini, dalam hari ini orang Marin. Artinya budaya Maluku dan Papua itu sama. Tapi perlu diingat bahwa peristiwa 99 adalah satu peristiwa yang sangat mengganggu mentalitas anak Maluku, sehingga M1R SSB ini, artinya SSB ini Salam Sarani Bersatu. Salam itu Muslim, saudara kita, yang Sarani ini adalah Kristen juga, saudara kita. Ini artinya M1R SSB ini hadir di Merauke tidak ada penolakan. Kenapa saya perlu menegaskan ini? Karena orang-orang tua seperti Bapak Pembina kami, Saudara Pembina 2 dan yang 3 Bapak Ketua, mereka tahu budaya di sana itu. Artinya untuk kepentingan siapapun kami tidak tahu di peristiwa 99 itu menghancurkan mentalitas dan membuat sekatan bagi Salam dan Sarani. Nah, dia hadir ini bagaimana kita bersama. Karena dengan moto orang tatua kita itu iris di kuku rasa di daging, ale rasa beta rasa, artinya ini satu pukulan persaudaraan pela gandong yang selama ini mau mengembalikan citra anak Maluku yang sebenarnya, apalagi kan kita di rantau. Untuk kehadiran Maluku Satu Rasa Salam Sarani Bersatu di Merauke direspon sangat positif, dan bahkan kami dapat semangat dari bapak-bapak kami, saudara-saudara kami yang lain, sehingga kami tetap ada kurang lebih 1 tahun 9 bulan per hari ini. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu ya. Kita akan mendengarkan lagi dari kita punya Bu pembina ya, pembina di M1R ini. Harapan dari Ibu sendiri ketika mendengar M1R ini hadir dan dipanggil untuk menjadi pembina, harapan untuk pengurus sendiri di dalam M1R ini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih. Di sini kami selaku pembina yang berawal dari terbentuknya M1R SB DPC Merauke ini. Pertama-tama kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan selaku pembina kaitannya memberikan wawasan kebangsaan kepada rekan-rekan semua. Kaitannya dengan hal itu, di mana wawasan kebangsaan itu rasa kebersamaan
rasa memiliki bangsa ini, terkhususnya tanah Anima ini. Nah, sehingga dalam kegiatan-kegiatan itu selalu kami selaku pembina memberikan kaitannya dengan wawasan-wawasan kebangsaan untuk memberikan wacana-wacana bagi mereka bahwa ini loh harusnya kita lakukan kegiatan-kegiatannya seperti begini untuk memacu merubah pola pikir anak-anak muda yang sekarang ini bergabung dengan kita, sehingga mereka bisa berpikir positif untuk melakukan semua kegiatan yang bersifat sosial maupun budaya. Kemudian dalam setiap langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kita, baik itu kegiatan secara internal maupun eksternal, itu semua berdasarkan dengan ADRT dari M1R yang mana sudah terbentuk sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh DPP bahwa itu sudah terdaftar dalam Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga dari hal itulah kita melakukan semua kegiatan-kegiatan itu, berkoordinasi komunikasikan dengan semua elemen-elemen yang ada. Kemudian terbentuknya M1R SSB DPC Maroke ini di sini nih, kita masuk bentuk di sini bukan berarti kita bentuk hanya begitu saja, tapi kita sudah permisi ke Elema Kabupaten Maroke. Pada saat itu ketua Elemanya tidak sempat hadir, tapi ketua satu Bapak Martin Kaisya yang hadir juga bersama-sama dengan kita, sehingga disitulah kami minta permisi lah seperti gitu, sehingga biar lebih enak. Dan juga ada program-program yang sudah disusun oleh pengurus, kemudian naik ke kami pembina untuk melihat bahwa bagaimana program itu yang harus kita jalankan sesuai dengan budaya kita yang di Maluku, kemudian kita cocokkan dengan budaya yang ada di tanah Anima ini. Dan juga nanti kita akan bersama-sama berkolaborasi dengan organisasi-organisasi Anima ini yang nantinya ke depannya. Mungkin demikian dari kami. Ya, terima kasih Bu ya. Kita kembali lagi dengan Kakak Ketua. Tadi Kakak Ketua di awal sudah sempat menyinggung terkait ulang tahun Merauke nantinya ini, teman-teman M1R akan melibatkan diri ya. Untuk persiapannya ini sudah sejauh mana ini, Ketua? Untuk ini kan 2 agenda yang kita persiapkan, yaitu bambu gila. Itu kan bambu gila itu memang ciri khas orang Maluku. Bambu gila ini apa nih Bu? Bambu gila itu bambu, tapi harus ada pawangnya, begitu. Tapi kalau untuk daerah lain kayaknya tidak bisa. Tapi khusus kami orang Maluku. Jadi Maluku itu dari kei, dari manapun bisa. Dengan satu atraksi lagi itu sapu lidi. Kalau sapu lidi itu di kampus saya sendiri. 2 negeri itu bertetangga, tidak ada di tempat lain. Bapak Wakil juga tahu, Bapak Taufik juga tahu. Negeri apa nih 2 negeri? Negeri Memala dengan Morela. Iya. Itu atraksinya itu setelah Idul Fitri 7 hari, itu 7 Syawal. Itu dong bilang lebaran ketupat itu. Itu acara itu di pentas. Jadi itu orang bilang itu berdarah. Jadi memang itu ada minyaknya, ada juga daun jarak, getah jarak itu untuk dipoles-poles di luka-luka, itu 1 hari saja sudah kering. Ya, saya pernah ikut juga 1 kali, jadi saya pernah merasakan sendiri. Mungkin ya saudara-saudara ini, saya punya anggota-anggota ini juga ada mau ikut juga. Ya, jadi supaya ADLC tahu ini M1R ini kan dia ambil dari Maluku Utara sampai dari Halmahera sampai Tenggara Jauh. Jadi bukan kami Maluku Ambon, tidak. Jadi ini kan Tanimbar ada, Kei ada, Dobo ada, semua ada. Kisar ada juga semua. Jadi untuk sementara ini kan kami masih ya anggota cuma masih berapa, kami berjalan dulu, sambil berjalan kami mendata kita punya masyarakat orang Maluku yang ada di Merauke. Jadi memang kita punya apa yang Bapak Pembina sampaikan tadi, Bapak Pembina 1, 2 yang sampaikan tadi, memang kita punya di sini ini kan
kerukunan kami di Ambon itu kan pelagandong. Jadi itu hubungan saudara itu ada kakak perempuan dengan laki-laki. Jadi itu tidak terlepas, bukan diangkat saja, bukan. Itu kakak ade. Jadi sana perempuan, di kampung sebelah itu laki-laki. Jadi kami itu istilah di sana itu pelagandong. Gandong itu kakak kandung itu. Itu kalau pela ada pela itu seperti apa? Pela tanpa siri. Ya, pela tanpa siri. Tapi ini memang gandong ini memang satu rahim kayak itu. Jadi dia perempuan, dia laki-laki. Jadi di sana Kristen perempuan, Islam laki-laki sini. Jadi itu memang kami di Maluku khususnya di Ambon, kalau setahu saya begitu Pak Step. Itu. Jadi memang kami di sini mau M1R hadir di sini, kami mau tunjukkan supaya bukan kita saja etnis Maluku, tapi etnis yang lain juga harus ikut supaya tanah Animha ini hidup damai. Terima kasih. Ya, luar biasa ya Bu ya. Memang programnya, kegiatan ke depan ini sangat bagus sekali karena kita melihat bahwa anak-anak yang hidup di perantauan, yang orang tuanya lahir besar di sini hingga beranak cucu, mungkin untuk hal-hal nilai-nilai budaya ini sudah mulai hilang. Tetapi dengan kehadiran M1R seperti yang disampaikan oleh Ketua DPC sendiri, saya melihat ini sebuah momentum, kesempatan yang bagus dan baik untuk anak-anak yang lahir besar di tanah rantau ini bisa belajar ya. Karena memang ada anak-anak yang juga membawa marga ya Bu ya, tetapi tidak tahu tentang adat istiadat dan budaya asal usulnya, dan memang perlu program-program yang seperti begini. Ada penyampaian lagi dari Bu Taufik, dipersilakan. Siap. Ya, ini saya tertarik sekali ini. Jadi contoh konkret aja, ini LC ini kan sebenarnya gandong saya juga ini. Cuma Yes ya Bu. dengan ada acara-acara seperti inilah yang menyatukan kita Basudara Maluku, mengenal budaya, kita punya budaya yang ada di Maluku, dan yang disampaikan tadi oleh Bung Ketua terkait dengan yang bambu gila itu memang tidak ditemukan di kota-kota lain atau wilayah lain, karena memang sepintas itu kita melihat hanya sebuah bambu biasa, tapi ketika dimainkan oleh pawang itu ibaratnya orang bisa berjatuhan, dan kekuatan itu akan menjatuhkan yang membawa bambu gila itu, dan nanti akan diatraksi itu memang ada pawang yang mengawasi, karena ibaratnya sebuah TV remote controlnya ada di pawang itu, seperti itu. Dia bisa men-setting kira-kira nanti dibuang atau diangkat atau dibanting, itu nanti akan disetting. Memang sepintas kita lihat bambu LC, tapi itu sebuah budaya atau adat yang sudah diturun-temurun, dan tradisi ini memang hanya ada di Maluku, karena memang kita perlu melestarikan. Kalau dari saya sebagai pembina 2, memang hal-hal positif ini yang harus kita kembangkan terkait dengan Merauke yang di depan mata kita. Kita bagaimana mengambil bagian, memeriahkan, karena kita berada di tanah ini, kita hidup di tanah ini. Artinya ketika ulang tahun Kota Merauke adalah ulang tahun secara kearifan lokal, memang adalah masyarakat asli Papua yang menyambut kelahiran kota ini. Tapi kami M1R adalah bagian dari masyarakat Merauke, dan bagian dari warga Merauke, dan tentunya kami akan memeriahkan, memberikan kontribusi ada dalam bagian perayaan 120 tahun Kota Merauke. Dan harapan kita ataupun saya sebagai pembina untuk kaula muda yang ada di Merauke ini, marilah kita ciptakan Merauke damai, dan kehadiran M1R ini marilah kita mengikuti ADRT ataupun kegiatan-kegiatan yang kita jalankan, karena pada prinsipnya kita akan mengenal satu sama lain. Seperti yang tadi disampaikan Bung Ketua, yang tadinya kita tidak tahu, ketemu di mall, ketemu mungkin di kantor. Setelah ada kegiatan ini, kumpulan ini, ya kita bisa mengenal satu sama lain. Ketika ketemu di mana, itu kita pun gandong ini, itu kita punya pela ini. Artinya secara keseluruhan daripada M1R ini punya kegiatan memang pasti positif dalam menyambut keberadaan M1R, dan positif dalam semua kegiatan yang menjadi komitmen daripada M1R itu sendiri, LC. Dan beta berharap juga ke depan bagaimana para tokoh-tokoh daripada paguyuban yang lain juga bisa berkolaborasi, yang disampaikan tadi oleh Bung Step tadi, bahwa karena
untuk paguyuban seperti ini ataupun organisasi ataupun ikatan yang ada di Kota Merauke ini paling tidak punya komitmen yang sama. Meskipun backgroundnya asal usul dari kota ataupun wilayah masing-masing, tapi saya rasa semua punya komitmen Merauke ini tetap damai, menjadi istana damai bagi siapapun yang mendiami kota ini, dan ke depan untuk Papua Selatan ini harus benar-benar lebih damai lagi dari yang sekarang. Terima kasih. Iya, luar biasa Bu ya penjelasannya ya. Yang mana Bu sudah sampaikan juga untuk persiapan PPS, artinya memang teman-teman pengurus, anggota semua yang ada di M1R siap untuk sama-sama kita menyambut PPS ini. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Stevi sendiri bahwasanya sudah memang meminta izin ya buang suara juga kepada tokoh-tokoh adat di sini. Artinya ketika kegiatan ini dilaksanakan sudah sama-sama saling mengetahui sehingga memang bisa saling mendukung. Harapannya dari sekarang ya, sehingga PPS pun ketika jadi akan saling mendukung juga. Nah, kita juga akan mendengarkan dari pembina 3 ya. Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Tabea. 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 Ya, saya di sini sebagai Dewan Pembina 3. Sebelum mungkin saya membacakan tentang legal formal lembaga perkumpulan M1R SSB, perlu diketahui bahwa secara garis besar telah bahwa kehadiran M1R bukan hanya sebagai suatu bentuk lembaga formal kemudian di situ orang Maluku berkumpul, tapi substansi dari M1R itu lahir dari 2 filsafat kehidupan. M1R ini hanya sebuah bentuk dari interpretasi kultur orang Maluku. Seperti itu. Telah dijelaskan tadi, pela gandong, potong di kuku, rasa di daging. Masih banyak slogan-slogan kultur yang sebenarnya itu sudah beranak cucu. Sehingga sebenarnya bahwa legalitas dalam konteks tidak tertulis dalam budaya orang Maluku adalah kultur itu sendiri. Sudah dijelaskan bagaimana orang Maluku itu bisa hidup. Satu rumah, satu dusun, di situ ada tiga kepercayaan, ada Islam, ada Protestan, ada Katolik, bahkan sampai ada agama paganisme. Minta maaf mungkin terlalu kasar, tapi mungkin saya bisa katakan Hinduisme. Ini yang ada paganisme, Hinduisme, Katolik, Protestan, Islam. Nah, dan itu hadir bisa terikat karena ada substansi yang ditemukan, kesamaan yang dicari. Orang Maluku ini sebagai bangsa-bangsa perang sebenarnya. Orang Maluku ini sebagai bangsa perang. Tapi dalam konteks hubungan sosial, keterikatan sosial itu bisa melebihi daripada bangsa-bangsa yang mungkin sedikit memiliki budaya perang. Ini ada kekuatan besar yang memang. Jadi M1R kesimpulannya bahwa berdiri antara kultur orang Maluku dan legalitas aturan hukum kenegaraan. Nah, dalam hal ini bahwa saya mau sampaikan M1R sudah berdiri sekitar tadi disampaikan 1 tahun lebih. Tepatnya akan saya bacakan untuk diketahui oleh publik keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0004 618 AH 0107 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu. Menimbang huruf A bahwa berdasarkan permohonan notaris Kumaidi SA MKN sesuai salinan akta nomor 04 tanggal 08 2020 yang dibuat oleh Kumaidi SA MKN tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu tanggal 11 Juni 2020
dengan nomor pendaftaran 602061131 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan. Huruf B, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu. Menetapkan ke-1, memberikan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Maluku Satu Rasa Salam Sarane Bersatu berkedudukan di Jakarta Pusat sesuai salinan akta nomor 04 tanggal 08 Juni 2020 yang dibuat oleh Kumaidi SH MKN yang berkedudukan di Kota Tangerang. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Jakarta tanggal 12 Juni 2020 atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar SH LLM, dicetak pada tanggal 24 Juni 2020. Jadi demikian saudara, bahwa legalitas secara ketatanegaraan kami sudah memiliki dari 1 tahun lebih kemarin. Nah, sekarang prosesnya kita dalam implementasi program dan tujuan-tujuan M1R. Terima kasih. Luar biasa ya, sudah disampaikan dari pembina sendiri bahwa memang ini sudah punya legalitas hukum yang jelas, sehingga memang basudara yang tergabung dalam kepengurusan dalam organisasi M1R ini sudah jelas kepastian hukumnya. Apalagi tadi saya sudah dengar juga bahwa dari pusat pun ada ya, dari pusat sendiri ada. Nah, kalau dari pusat ini sudah dari tahun berapa nih, Bu? Ya, sesuai SK Kementerian Hukum dan HAM yang ditetapkan itu 6 Juni 2020 dia sudah ada. Ya, dari pusat. Kalau di Merauke sendiri 9 November 2020. Ya. Jadi nanti di tahun yang sama ya. Di tahun yang sama. Dan ini juga merupakan semangat yang sama tentunya ya, sehingga memang dirasa perlu bahwa M1R ini harus ada. Saya masih mau melanjutkan juga ke Bu Taufik. Ini masih berkaitan dengan PPS ya, bukan podcast Papua Selatan teman-teman, tetapi pemekaran Provinsi Papua Selatan nantinya. Iya, kerja-kerja ataupun harapan dari Bu Taufik sendiri selaku pembina dengan menghimpun teman-teman pengurus maupun anggota ya, yang tadi sudah disampaikan ketua bahwa dari Halmahera sampai Tenggara Jauh pun ada. Nah, untuk mempersiapkan anak-anak Maluku sendiri untuk menyambut PPS untuk berkolaborasi dengan anak-anak asli Malin di sini seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Elsie. Jadi kami sebagai pembina maupun ketua yang hadir pada malam hari ini, memang M1R itu kalau kita lihat sekarang itu ada di mana-mana gitu. Artinya untuk administrasinya memang kita sudah punya komitmen untuk semacam nanti ada kartu anggota yang diberikan kepada setiap anggota M1R. Jadi tidak semena-mena dia hanya sebatas baju yang dipakai M1R, tapi kita punya database untuk anggotanya itu harus jelas. Terkait dengan ke depan untuk Papua Selatan, memang kita akan melebar sayap ke semua kabupaten yang ada di Papua Selatan. Jadi dengan ketua maupun pembina pengurus yang ada, ketika nanti insya Allah kita dilantik, nanti kita akan punya SK yang ditetapkan, kita akan melebar ke semua kabupaten yang ada di Papua Selatan. Tidak menutup kemungkinan ya ketika Papua Selatan ini sebelum terbentuk ada agenda-agenda besar yang akan dibuat oleh M1R untuk bagaimana memperkenalkan keberadaan M1R secara menyeluruh di Papua Selatan, dan juga nanti program-program ketika PPS ini terbentuk, kita punya komitmen juga untuk menggandeng anak-anak Papua yang notabene sebagai hak ulayat, pemegang hak ulayat. Jadi artinya kita bukan sekedar
formalitas kita M1R Maluku, tapi tetap kita akan berkolaborasi dengan muda-mudi Papua yang ada di selatan. Dan ini memang target kita ketika nanti kita sudah dilantik, kita akan merangkul 4 kabupaten yang ada di Papua Selatan untuk bagaimana setiap kabupaten wajib punya ketua. Nanti kita akan berkolaborasi untuk bagaimana pemberdayaan masyarakat Maluku yang ada di selatan ini untuk memberikan kontribusi kepada wilayah Papua Selatan umumnya, untuk bagaimana mensukseskan program-program pemerintah yang mungkin menjadi bagian yang turut serta daripada M1R mengambil bagian dari kegiatan-kegiatan itu. Intinya tetap administrasi ini juga kita akan perketat, karena ketika setiap pergerakan M1R jangan sampai ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang memakai logo ataupun identitas M1R ini untuk bagaimana ini adalah anggota M1R, padahal ketika kegiatan ataupun sikap spontan yang dilakukan itu mencoreng nama M1R, ini kan harus kita hindarkan. Jadi memang kita dengan Pak Ketua sudah menertibkan nanti ke depan administrasi keanggotaan ini perlu kita rekrut untuk bagaimana kecil kemungkinan yang jangan sampai memakai identitas M1R ini untuk bagaimana karena nama M1R ini sudah booming di Merauke ataupun Papua Selatan ini, dia memanfaatkan hal tersebut untuk bagaimana menakut-nakuti orang atau dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kami tidak membuat sikap spontan untuk menekan atau memberikan kami bahwa menjulukan kami sebagai organisasi yang brutal dan tidak, tapi kami adalah organisasi yang hadir di sini untuk bergandengan tangan dengan masyarakat Papua yang khususnya sebagai kearifan lokal. Kita tetap mungkin saja program-program daripada masyarakat Papua dengan pesta-pesta adat Papua, kita bisa terlibat dengan kegiatan-kegiatan itu untuk membackup semua kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kegiatan-kegiatan adat yang ada di Papua Selatan. Seperti itu, Elsie. Terima kasih. Iya. Luar biasa ya penjelasannya ya, sehingga teman-teman juga yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke ini kalau memang mau bergabung terlibat bersama-sama bersaudara yang ada di M1R. Sangat kami tunggu. Iya, sangat ditunggu ya, sudah disampaikan langsung oleh pembina di sini ya. Ya, kita kembali lagi bersama Bu Deni Aipasa ya. Ini terkait nama, saya sangat tertarik sekali. Kenapa sampai penamaannya ini Maluku Satu Rasa SSB? Tentunya nama ini punya maksud tertentu ya. Artinya mengenai dengan nama M1R, Maluku Satu Rasa. Jadi kalau M1R ini kan Maluku itu kan besar, dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh. Ini kan Maluku ini kan besar dengan ciri khas budaya adat. Setiap kampung, setiap negeri, setiap wilayah yang ada di Maluku tuh banyak beragam. Jadi M itu kan Maluku pada umumnya satu ya. Walaupun dari ujung Halmahera sampai Tenggara Jauh tetap katong satu rasa. Jadi makanya disingkat Maluku, Maluku yang sebesar itu dengan satu cuma punya rasa. Jadi itu sebenarnya singkatan M1R seperti itu. Maluku paling besar, tapi akan pun satu saja rasa itu. Rasa yang sama. Rasa cuma satu, rasa yang sama. Jadi yang ada beda di sini. Ya. Mungkin kira-kira begitu. Oke, ditambahkan lagi dari Bu Pembina. Iya, jadi kalau berbicara tentang nama dari Maluku M1R SSB ini, Maluku Satu Rasa Salam Serane Bersatu. Jadi Maluku itu tuh kalau mau dilihat secara global ada dua agama yang sangat besar di situ. Ya. Yang mana di situ ada agama Islam maupun Kristen. Kristen ini terbagi dua, Protestan maupun Katolik. Sehingga pemuka-pemuka daripada orang-orang DPP ini atau pendiri daripada M1R ini berpikir bagaimana supaya ini bisa dijadikan satu dengan suatu kata yang mana di sekarang saat ini dikatakan salam sarane itu. Salam itu ketemu punya saudara yang Islam, kemudian yang sarane yang Kristen. Nah inilah yang merupakan bagian daripada cikal bakal, kemudian ini mulai terbentuk. Dan perlu diketahui juga bahwa M1R SSB ini sudah berada di
ujung Indonesia dan paling ujung timur di Indonesia ini, yaitu di Sumatera sampai Merauke. Itu sudah ada semua. Luar biasa ya. Sudah lengkap. Nah, tinggal dari Sabang sampai Merauke, tinggal bagaimana caranya. Kali ini kita tinggal berkolaborasi, dan juga mungkin dalam waktu dekat kita juga akan ada musyawarah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan M1R evaluasi. Akhir tahun ini kita akan evaluasi bersama dengan Bapak Ketua Pembina dan semua, khususnya kaitan dengan wawasan kebangsaan, cinta tanah air Republik ini. Itu yang kita perlu. Mungkin demikian. Iya, terima kasih ya Bu Pembina. Kita sudah mendengarkan dari para pembina yang hebat malam ini dan juga dengan pengurus. Tapi saya juga ingin mendengarkan suara dari anggota ya. Dari salah satu anggota, bagaimana rasanya untuk saat bergabung ya. Iya. Ben. Selamat malam Bapak. Selamat malam Ade Esa. Apa kabar? Kabar baik. Luar biasa, tetap semangat Bapak ya. Siap. Iya, Bapak Ben di M1R selaku penasehat ya. Ya, Siap. kita akan mendengarkan juga dari Bapak Ben sendiri perasaannya ketika M1R ini terbentuk. Seperti apa Bapak? Iya. Terima kasih Ade Elsa. M1R terbentuk di Merauke. Kami sangat berbahagia. Karena kita sudah lihat M1R ini saja bukan saja di Merauke, tetapi dari Sabang sampai di Merauke kita ada di sini. Jadi harapan kami, walaupun kita berbeda-beda, tetapi satu seperti Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Harapan kami ke depan, kami akan jalankan program-program kerja kami dengan sepenuh hati dan penuh dengan loyalitas bagi teman-teman yang ada di sini, dan kami harapkan ketika kami bekerja itu kami bekerja dengan hati. Kita harus merendahkan diri. M1R harus merendahkan diri menjadi contoh bagi kita punya organisasi-organisasi yang lain yang ada di tanah Merauke ini, agar ke depan kita bisa saling menghargai, saling mencintai satu dengan yang lain, agar kita punya tanah Merauke ini tetap menjadi zona damai untuk kita, seperti orang bilang Indonesia Mini yang ada di Merauke. Saya kira untuk sementara demikian. Ya, terima kasih ya Bapak Ben selaku penasehat ya yang sudah menyampaikan harapan dari Bapak juga. Ya, tadi kita sudah mendengarkan dari pengurus, pembina, penasehat. Kita harus dengar juga nih dari anggota yang ada. Ada. Iya. Bu, perkenalkan nama lengkap, asalnya dari mana? Ya, selamat malam. Malam. Tabea. Tabea. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama beta minta maaf karena ada tadi kesibukan sedikit yang saya sempat di rumah, tapi saya sempatkan untuk diri untuk sampai saat ini berada di sini. Saya cuma sampaikan bahwa kami orang Maluku kami adalah bumi raja-raja. Kami terikat dengan ikatan Pelagandong. Satu punya susah, sama-sama rasa, senang bersama-sama. Dan kami mau sampaikan bahwa sudah saatnya orang Maluku tampil di depan. Bukan lagi menggunakan otot atau kekerasan, tapi dia menggunakan otak untuk membangun kota Merauke ini ke depan yang lebih maju lagi. Bukan lagi orang bilang orang Maluku tuh keras, tidak. Tapi lihatlah hati mereka itu Hello Kitty. Hati yang paling baik untuk bersama-sama masyarakat di kota Merauke ini. Beberapa agenda yang sudah kami laksanakan, yaitu di masjid, di gereja tanggal 24 Desember, 31 Januari. Itulah bentuk kontribusi kami M1R untuk kota Merauke.
Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Iya, terima kasih ya Bu, luar biasa. Kita sudah mendengarkan perasaan rasa bangga ya mencintai bumi raja-raja, sekalipun jauh di rantau tetapi hubungan Pelagandong hidup orang saudara itu tetap dijaga ya. Untuk itu bagi teman-teman, sekali lagi saya sampaikan yang menyaksikan live info kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan, selama ini memang kita sudah melihat ini ada teman-teman yang di jalan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, tetapi mungkin teman-teman yang lain pun penasaran M1R ini apa, dan malam ini teman-teman M1R sudah hadir komplit lengkap dari anggota, pengurus, pembina, bahkan ada penasehat juga yang setia hadir bersama-sama dengan kita di sini. Untuk itu, sebelum kita menutup acara podcast Papua Selatan ini, sebenarnya LC masih ingin banyak berdiskusi, melanjutkan banyak hal yang ingin ditanyakan, tetapi memang kita dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kita mengharapkan M1R ini dapat bukan hanya hari ini yang terakhir, tetapi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya lagi yang mana bisa membuka wawasan kebangsaan dan juga bagaimana bisa memperkenalkan budaya Maluku lebih lagi kepada semua bersaudara yang ada di sini. Sebelum saja warga Merauke. siap Kakak Pembina. Untuk itu kita akan mendengarkan closing statement dari Ketua DPC. Baik. Di sini saya berterima kasih banyak untuk adik-adik dari IKKM Podcast Papua Selatan. IKKM Podcast Papua Selatan telah menampingi kami dalam acara ini. Insya Allah ke depan lagi kita bisa bertemu kembali dalam momen yang sama seperti begini. Jadi saya mau tambahkan lagi dengan Bapak Beni dengan Pak Leri tadi, memang kita di sini kehadiran kami M1R ini untuk saling membantu, siapa yang susah kita bantu, saling menopang supaya kita di sini sama-sama orang Maluku ini kan kita saling melihat. Karena di sini saya lihat ini kan Merauke ini orang Maluku paling banyak, termasuk ADLC. Kalau ADLC tidak hadir di sini, Om juga tidak tahu bahwa ADLC ini salah satu dari Putri Ambon, kan begitu. Jadi dan tadi Bapak Pembina juga sudah sampaikan, kalau kita tidak, kalau berasi begini berarti kita tidak tahu satu sama lain. Dengan adanya begini, Pak Saleh juga saya tidak kenal. Saya kira orang Papua. Ternyata ada Sangaji. Begitu. Jadi memang dengan kehadirannya M1R di sini sangat-sangat merangkul orang Maluku yang ada di Papua Selatan ini. Kita punya keluarga banyak di Urum. Itu besok itu kami akan tampilkan mereka di depan. Itu ada Lesil, ada ini, itu kita baru saya dengar, saya bilang, ini ternyata ini juga di selatan Papua ini ternyata juga campuran juga, ini darah kotor juga banyak. Ada sejarahnya juga. Jadi kalau kita mau cerita banyak menyangkut Belanda, kita ini kan kita orang tua-tua dulu dibuang di sini juga. Ya, salah satunya itu sudah yang ada sisa-sisa di Urum, di Kumbe sana itu sudah. Itu sisa-sisa pembuangan itu. Jadi saya terima kasih banyak untuk IKKM. Insya Allah Bapak Saleh, Bapak Pembina cari waktu lagi supaya kita bisa sambung rasa lagi dengan adik-adik dorang, supaya M1R ke depannya ini masyarakat Anihma ini bisa tahu bahwa M1R ada, SSB ada di Kabupaten Merauke. Baik, terima kasih. Tabea. 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 Iris di kuku, rasa di daging. Isakot bekai, isakot kai. Satu hati, satu tujuan. Ya, terima kasih untuk Bu Ketua. Terima kasih juga untuk teman-teman yang tetap setia menyaksikan live info kejadian Kota Merauke pada acara podcast Papua Selatan. Untuk itu, saya LC Titi Halawa dan teman-teman bersaudara dari M1R pamit undur diri. Terimalah salam persaudaraan kita. Izakot Bekai, Izakot Kai. Satu hati, satu tujuan.